Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah parfum lokal baru. Namanya adalah Glenmore. Di sini aku punya 3 produk. Ini adalah parfum dari Gresik. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke. Jadi ini adalah produk yang aku dikirimin sama pihak dari Glenmore-nya untuk aku cobain, terus aku review. Mungkin kalau yang lihat nonton video perfume haul aku, yang video sebelum ini banget, aku udah sempet kasih tahu kalian kalau aku dapat produk ini. Dan aku coba akan ceritain kepada kalian pengalamanku menggunakan perfume ini. Jadi aku dapat 2 box karena masing-masing satu boxnya ini tuh cuman bisa muat untuk 2 perfumenya mereka gitu. Dan di sini ada tulisannya Glenmore Scent, ya kan, The Smell of Happiness. Oke, terus abis itu di dalamnya itu ada kotaknya lagi sebenarnya, box dari si masing-masing perfumenya. Nah, boxnya tuh seperti ini kurang lebih. Tiga-tiganya sama seperti ini semua. Di sini tulisannya Glenmore Eau de Parfum, isinya 55 ml. Dan untuk masing-masing box itu tuh nggak ada tulisan masing-masing wanginya gitu. Jadi ini tuh kayak box yang emang bisa dipakai untuk semua wangi mereka. Dalamnya tuh ada kayak tambahan tutupnya sama kayak ada ganjelan atau pokoknya supaya bisa naruh si parfumnya itu aman di dalam gitu. Oke, kita langsung masuk ke botolnya. Beberapa parfum lokal juga pakai botol yang seperti ini. Ini botolnya sejujurnya lumayan kuat dan tebel gitu. Jadi nggak takut ini bakal gampang pecah. Dan tutupnya pun juga menurut aku oke. Cuman ya memang desainnya simple aja gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang unik dari sini gitu. Terus tutupnya erat, lumayan erat, dan bisa memegang si botolnya yang isinya 55 ml ini. Nggak terlalu berat sih, walaupun dia tebel karena isinya kan cuma emang 55 ml. Dan sprayernya menurut aku oke. Coba langsung spray aja, sekalian aku nanti ngebahas perfume yang pertama. Yang itu yang warna biru ini namanya Glenmore Hello Summer Eau de Parfum 55 ml. Jusnya warna biru. Biru banget gitu, birunya seperti biru laut. Jadi mungkin sesuai sama namanya si Hello Summer ini. Aku akan langsung spray aja biar kalian lihat. Sprayernya empuk gitu ya. Semprotannya itu gak terlalu halus sebenarnya, sehingga karena dia lumayan oily, jadi 2 spray aja tuh udah lumayan kerasa oilnya banget di kulit aku gitu. Nah, untuk awal penyemprotan itu, untuk awal penyemprotan sejujurnya memang ada sedikit sensasi kayak alkohol yang lumayan menusuk, cuman cepet hilang, turun. Dan abis itu wanginya bener-bener kerasa wanginya ini tuh yang Hello Summer ini wanginya fresh. Ini freshnya enak deh. Jadi freshnya tuh ada kesan powderingnya di awal, seperti wangi sabun gitu ya. Wangi sabun apa ya, Lifebuoy. Pokoknya sabun yang biasanya dipakai sama keluarga, family, sama keluarga. Jadi bisa dipakai ibu, ayah, dan anak-anak. Karena ini wanginya lumayan unisex gitu menurut aku. Ini wanginya seger banget, enak. Kayak kalau kita habis mandi, terus keluar dari kamar mandi yang seger banget gitu. Nah, ini wanginya tuh mencerminkan wangi kayak gitu. Ada sedikit wangi fruity, ada kayak sedikit asam-asamnya tapi nggak terlalu berlebihan. Aku bisa detect wangi kayak wangi nanas, wangi citrus. Iya, ada perpaduan sama wangi floral juga di sini, kayak yang ke arah-arah white floral tapi juga yang fresh gitu ya. Wanginya tuh berkesan clean, berkesan fresh, dan berkesan ada wangi powdery-nya juga kalau di aku. Ya, enak. Di top notes dia pakai lemon, bergamot, pineapple, ada mandarin orange juga. Di middle notesnya dia pakai violet, jasmine, freesia, dan rose. Sedangkan di base note dia pakai lily, musk, cedarwood, dan juga green notes gitu. Ini wanginya cocok buat siapa aja. Jadi kayak unisex, terus lumayan yang versatile, bisa dipakai siang, bisa dipakai malam, karena wanginya tuh lumayan yang aman, netral gitu, dan kayaknya bakal gampang disukai kebanyakan orang. Dan bukan tipikal wangi yang unik-unik banget, karena dia cukup familiar. Kalau kalian bisa kebayangin wangi-wangi sabun keluarga gitu lah ya, kurang lebih wanginya ke arah-arah situ gitu. Yang emang wanginya tuh netral dan cukup lembut gitu kalau menurut aku. Jadi sekalipun dia fresh yang citrusy lumayan kenceng gitu, tapi nggak nusuk di hidung banget, nggak yang sharp gitu loh. Kecuali dari awal-awalnya doang ada sniff wangi alkoholnya, tapi setelah itu dia turun langsung ke wangi yang soft banget menurut aku. Enak sih, ini enak. Ya, ini wanginya menurut aku
buat sehari-hari oke banget, kayak nggak perlu mikir dan cukup aman gitu loh di hidung. Bukan untuk ke acara-acara formal gitu ya, lebih ke acara yang sehari-hari kalian, dan bisa dipakai mulai dari mereka yang usia remaja pun udah oke sih menurut aku pakai ini. Nah, balik lagi ke oilnya tadi, oilnya tuh lumayan lama sih bertahan di kulitnya, rasa-rasa oilinya ya. Kalau misalnya aku nyobain kemarin tuh sekitar 20 menitan baru dia tuh nggak terasa oilnya lagi gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai pun saranku jangan terlalu deket kali ke kulit, jadi supaya oilnya tuh menyebar gitu, jadi nggak akan bertahan lama jadi nggak akan nempel lama oilnya di kulit gitu, lebih ke menyebar ke seluruh anggota tubuh. Dan kalau misalnya mau dipakai di baju pun jangan terlalu deket karena nanti takutnya ngeplak ada oilnya di baju kalian gitu. Oke, kita lanjut ke perfume yang kedua. Nah, perfume yang kedua ini adalah namanya Poppy, Glenmore Poppy Sexy Vanilla. Kayak gini, dia lebih ke arah ya coklat-coklat. Warna-warna biasanya untuk perfume-perfume vanilla tuh kebanyakan kayak gini ya. Aku akan langsung spray. Mungkin aku akan spray satu spray aja. Dia sebenarnya satu spray itu isinya keluarnya banyak loh. Makanya satu spray aja udah bisa kelihatan langsung oilnya di kulit gitu. Oke, pertama kali nge-sniff Poppy Vanilla ini aku langsung kenal sama wanginya. Jadi wanginya ini familiar banget, mirip sama dupe-dupe-nya YSL Black Opium yang selama ini udah sempat aku sniff. Jadi ini wanginya nggak bisa dikatakan persis mirip gitu ya, cuman vibe-nya tuh ke arah situ. Kalau di hidungku langsung kayak aku langsung kenal gitu, oh ini lah wanginya familiar banget gitu. Dan ya ini memang banyak yang suka sama wangi ini, banyak yang suka sama wanginya YSL Black Opium juga, sehingga banyak banget juga perfume lokal yang ngedupe atau mungkin mereka terinspirasi dari wangi ini, walaupun mungkin dari segi notes yang dipakai itu nggak persis-persis sama. Begitu juga dengan ini, kecium wangi bebuahan yang manis di sini, terus dia perpaduan sama wangi vanilla, ada sedikit wangi-wangi pahit-pahitnya, bitter-bitternya, dan yang dominan di sini adalah wangi manis dan juga vanilla, sweet vanilla gitu. Nah, kalau aku lihat dari notesnya sebenarnya dia nggak persis sama kayak notesnya YSL Black Opium, which is kalau Black Opium pakai coffee, tapi dia itu, aku coba bacain aja semuanya kali ya. Di top notesnya dia pakai red lychee, mandarin orange, dan juga pear, which is itu yang memberi nuansa wangi manis bebuahan di awal. Di middle notesnya dia ada jasmine, almond, vanilla, dan juga coklat gitu ya. Wangi yang ke arah bitter itu dia malah dapetnya dari coklat, bukan coffee-nya. Vanilla udah pasti wanginya dominan vanilla. Di base note dia ada amber, musk, cedarwood, dan juga patchouli. Untuk yang Poppy Sexy Vanilla ini menurut aku buat kalian pencinta wangi manis, vanilla pasti bakal suka sama wangi yang kayak gini gitu. Dan tipe-tipe wangi yang lebih cocok dipakai malam hari gitu loh, yang sweet gitu. Cuman menurut aku sih ini masih oke lah dipakai siang-siang, asalkan kalian di ruangan, di indoor gitu ya, bukan yang untuk panas-panasan. Dan ini tergolong wanginya yang bukan strong banget juga, jadi cukup lembut gitu ya. Jadi vanillanya tuh memberikan sisi lembut dan menonjolkan sisi feminin di aku, menurut aku di sini. Walaupun sebenarnya untuk wanginya sendiri menurut aku masih oke-oke aja dipakai sama cowok. Cuman ini ya memang femininnya lebih kental gitu ya. Dan ini tipe-tipe wangi yang bisa dipakai ke acara yang sampai ke acara semi formal to formal, dan lebih cocok dipakai di malam hari. Tapi wanginya tipe yang lembut sih. Menurut aku ini juga termasuk yang cukup aman kalau misalnya buat kalian pencinta wangi sweet, apalagi pencinta wangi vanilla gitu. Oke, kita lanjut ke perfume berikutnya. Ini adalah favorit aku gitu. Waktu pertama kali aku sniff wangi ini, aku langsung suka sama si Juliette Love Story, Juliette Love Story ini. Kalau nggak salah dia ada pasangannya, satu lagi yang Romeo gitu ya. Ini yang Juliette-nya, Romeo-nya kebetulan aku nggak dikirimin, aku dikirimin yang Juliette karena ini mungkin yang untuk cewek gitu ya. Ini jusnya warna pink dan aku akan coba spray. Oke, jadi Juliette ini wanginya menurut aku dominan wangi floral, enak banget. Kalau dari pertama kali aku sniff wangi ini tuh aku nggak langsung yang ini mirip perfume tertentu gitu, enggak. Cuman vibe-nya tuh agak mengingatkan aku sama wangi pink floral dari Sophia Loren yang aku punya. Wanginya tuh emang berkesan sangat pink, terus sangat floral, dan floralnya tuh yang floral yang transparan floral gitu loh, kayak gimana ya, kayak wanginya tuh
ada freshnya, jadi bukan tipe yang floral yang heavy gitu ya. Kayak floralnya tuh kayak yang transparan tapi berasa, dan lumayan kental juga aroma-aroma yang ke arah musky gitu. Jadi ini menurut aku lebih terkesan yang dewasa, elegan, dan buat mereka wanita yang lebih dewasa. Yang ada fruitynya sedikit, ada asam-asamnya sedikit, ada manis fruitynya juga sedikit, tapi dominannya adalah wangi bebungaan. Which is notes-nya, di top notes dia pakai lychee, mandarin, orange, dan juga grapefruit. Di middle notes-nya dia pakai jasmine, rose, lavender, dan juga iris. Dia tuh udah berpadu sih bebungaannya. Di sini ada jasmine, rose, lavender, iris gitu ya. Di base note-nya dia ada musk, sandalwood, dan juga amberwood. Sedangkan yang di hidung aku tuh ini pokoknya wanginya feminin banget, bebungaan banget gitu ya. Sesuai lah sama warna jusnya yang pinky gitu. Tapi kalau di aku tuh justru warna bebungaannya tuh lebih kayak bebungaan yang transparan gitu loh. Dan ini kategorinya bebungaannya pun masih yang bebungaan fresh. Jadi ini bisa dipakai siang, bisa dipakai malam. Kalau siang hari pun masih oke dipakai yang panas-panasan, karena ini beberapa kali nyobain tuh ini yang paling aku pakai gitu ya. Sambil nganterin anakku sekolah segala macem, dan aku ngerasa wanginya cocok aja dipakai panas-panasan. Apalagi kalau dipakai malam hari lebih oke lagi. Tapi memang kalau untuk cowok aku agak sedikit ragu cowok akan suka pakai ini, karena nggak ada sisi maskulinnya dari si perfume ini. Jadi itu mengenai Juliet Love Story. Sekarang gimana tentang performa dari ketiga perfume ini? Jadi performa mereka tuh kurang lebih sama. Kalau aku cobain, dia bukan tipe yang mabul-mabul banget langsung strong gitu dari awal penyemprotan. Kalau menurut aku dia projectionnya moderate aja, dan ketahanan dari projectionnya tuh cuman bertahan kayak 1 jam, 1,5 jam, bukan yang kayak wow banget juga gitu. Jadi moderate aja. 1 sampai 1,5 jam awal tuh mungkin hanya tercium sekitar 1,5 sampai 2 meter, nggak yang jauh-jauh mabul banget. Tapi ketahanannya lumayan, dia bisa tahan di kulitku kurang lebih 7 jaman gitu ya, 6-7 jam kalau siang hari. Kalau di malam hari bisa bertahan sampai kurang lebih 8 jam di kulit gitu ya. Tapi setelah projectionnya turun itu ya dia emang soft aja di kulit. Kalau misalnya di spray di baju mungkin lebih project, ketahanannya lebih oke, lebih lama, terutama ketahanan dari si projectionnya itu. Bisa dikategorikan sebenarnya dari performa itu moderate gitu ya, mulai dari projection sampai longevity-nya. Tapi kalau misalnya dibandingkan harganya, yang kalau nggak salah satu botol ini 124 ribuan gitu ya kalau aku lihat saat ini di Tokopedia, menurut aku sih udah lumayan oke banget gitu. Jadi dengan harga yang cuma 100 ribuan kalian bisa dapetin wangi-wangi yang enak banget gitu ya. Yang menurut aku tuh kalau misalnya kalian mau kasih ke orang, ini tipe-tipe wangi yang aman-aman aja. Terutama untuk yang Hello Summer ini lumayan aman banget. Terus kalau misalnya untuk Poppy Sexy Vanilla, buat kalian yang yakin teman kalian emang suka yang wangi vanilla sama manis, udah pasti ini bakal suka. Terus kalau misalnya lebih ke yang wangi floral dan untuk cewek gitu, nah kalian bisa pilihkan wangi yang Juliet Love Story ini gitu. Nah, tapi sayangnya perfume-perfume dari Glenmore ini belum terdaftar di BPOM. Aku juga udah sempat nanya kemarin sama pihak dari Glenmore-nya. Mereka emang masih baru dan emang masih mau berkembang. Aku harap mereka suatu hari nanti akan mendaftarkan produknya juga di BPOM, dan juga makin berkembang, makin punya wangi yang punya karakter mereka sendiri yang unik gitu ya, dan meningkatkan juga kualitas jusnya supaya kalau bisa jangan yang terlalu oily banget gitu. Kalau kalian lihat nih masih ada oilnya, masih berasa oilnya setelah aku kurang lebih hampir 20 menit bikin video ini ya. Oke, jadi kurang lebih itu yang bisa aku bahas untuk perfume-perfume kali ini. Kalau kalian kepo, kalian bisa langsung cek aja link yang ada di description box aku. Aku akan taruh tokonya Glenmore official di situ. Oke, yang pasti thank you banget buat Glenmore yang udah kasih aku kesempatan untuk nyobain produk-produk mereka, dan juga bisa sharing pengalamanku menggunakan produknya. Dan untuk kalian yang udah nonton videoku sampai habis, terima kasih juga. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka, di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga follow Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!